Tujuan. Jadi daerah-daerah mana tertuju ke Lubuk Linggau, termasuk mencari jodoh. Oh, waduh. Masuk. Mencari jodoh bisa di sini ya? Bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Bisa. Tergantung ikhtiar dan takdir. Nih, Saya Master. anggota biasa. Master ya? anggota biasa. Boleh, Master, Yolanda master. dijelaskan. Master of training. Master of the Jadi di HMI itu sendiri saya permahi tapi cukup mumpuni ya untuk membahas permahi. Ini kan HMI juga ya. Aduh. Organisasi identitas. Gedung apa tuh? Gedung ini. Gedung itu. Bukannya itu. Gedung DPR dah. Iya sih, mudah-mudahan kita ketemu di situ. Senayan. Aduh. Senayan. Kan ada tuh tagline, Iya. Go to Senayan. Oh iya. Efek daripada pemilihan ya karena itu tadi. Ini sarangnya brut. Sarangyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di Gusur Gudang Suara. Kali ini bareng lagi sama Hijrah, Muhammad Hijrah Setiawan, Sarjana Sosial Dan saya Budi Hambali yang belum sarjana. Wah, kapan nih sarjana? Insya Allah tahun depan bulan September. Iya. Amin. Iya. Wah. Minimal 2 digit. Apa tuh? Wah. Periodenya. Oh, periode. Jadi Mas Ibnu, hari ini kita kedatangan narasumber dan bintang tamu yang sangat silau nih. Aduh, silau. Baju Silau apa itu? silau men. Iya. Silau. Wah, bahaya ini. Bahaya. Belum ada yang masuk. Ya, prompter gue. Opening 5 menit. Bingung gitu loh opening 5 menit. Jadi hari ini Ibnu kita kedatangan bintang narasumber, bintang tamu segala macam lah kan. Iya. Yang hari ini bening-bening pertama itu kan. Terus cantik lagi. Masya Allah. Cantik dari Permahi. Iya. Apa itu Permahi, Pak? Permahi Perhimpunan Apa? Mahasiswa Hukum. Mahasiswa hukum. Iya. Cabang Iya. Kota Lubuk Linggau. Nah, Benar, Bu masuk. ya. Nah, di sebelah Mas Ibnu itu ada Yolanda. Iya. Yolanda Nama Mbak. Ya. Jadi panggilnya Mbak, Pak Yunda apa gimana? Bebas. Yolanda aja. Biar ini kan santai. Ya, santai. Sayang juga boleh kan ya? Boleh Kayaknya. Absen nu, enggak boleh nu. Nah, di sebelah Yolanda ada Asik. Asi. Laki-laki tentu kan pilihanmu dari Rizka. Yang mana? Asi Disensor. disensor enggak boleh itu. Enggak boleh. Asi dari Dari HMI. HMI. Oh, dari HMI. Kohati. Kohati. Yakin usaha sampai zikir fikir amal soleh. Wah, ditambah. Masuk. Jadi si Yolanda ini salah satu ketua umum. Ya. Ketua umum Permahi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Katanya ketua cabang ya. Ketua cabang ya? Ketua cabang. Dan partnernya ini juga Asi. Bagian dari HMI, Kohati kalau di HMI. Kalau di Ya. perempuan ya. Nah, kemudian Permahi juga. Enggak, alhamdulillah. Enggak sih. Karena kebetulan bukan anak hukum, Oh, jadi bukan enggak bisa anak- masuk Permahi. Oh. Tapi dalam kegiatan Permahi, insya Allah Selalu hadir. Oh, selalu bisa support. Kebetulan Yolanda ini kan teman baik, jadi support selalu. Iya, itu. Jadinya Itu orang kan. dekat sih ya. Iya. Kalau bahasa kita itu perempuan itu harus mensupport perempuan. Benar. Dan jangan sampai menjatuhkan satu sama lain. Bener, laki-laki juga butuh kan di support no? Iya, itu. Tapi kadang kalau sama-sama perempuan kadang lain, Pak. Hah? Lain. Lainnya gimana tuh? Lain. Kalau misalnya ada satu laki-laki dengan udah punya pasangan terus disupport dengan perempuan tuh kadang lain maksud, lain perspektif. Karena perempuan kan perspektif lebih dalam daripada filsafat, lebih misterius daripada tasawuf. Tajam sekali.
Terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Senang sekali saya bisa duduk bersama Ustaz di sini. Oke. Boleh Ibnu, perkenalan lebih lanjut Ibnu. Tanya-tanya. Sebelum kita ke materi, ya sebelum kita ke pertanyaan, di dalam sejarah kan bahwasanya Kohati Permai. Ini lahir dari gerakan mahasiswa Universitas Jakarta ya pada tahun 1971. Wah, riset Anda ya. Boleh. Kayaknya tahu dia. Daripada saya. Dari mahasiswa Hukum Negeri Jakarta. Nah, dari Lubuk Linggau sendiri kok bisa ada Permai ini dari tahun berapa gitu? Oke. Jadi sebenarnya awal mula daripada Permai itu berdiri nih, itu dinahkodai oleh 5 orang. Jadi sebenarnya Lubuk Linggau ini nggak tahu nih ada Permai. Jadi salah satunya itu ada rekan saya, yakni ketua dulu menjabat sebagai ketua, Hidayat, Septian, Randa, itu juga Siska dan saya sendiri. Jadi kami berangkat itu ke Palembang mengikuti Maperca. Akhirnya kami memberanikan diri sepulang dari Maperca membentuklah DPC Kota Lubuk Linggau itu sendiri. Jadi itulah terjadilah beberapa kaderisasi di Lubuk Linggau ini. Jadi sekitar dari tahun 2021. Jadi berdirinya Permai itu tanggal 21 Desember 2021. Oh, 21 Desember. Iya. 21. Oh, bagus itu. Tanggal cantik. Iya. Tapi udah lewat kan? Iya. Lewat. Berarti baru sudah ini kan ya? Iya. Apa? Kalau untuk asli sendiri orang Lubuk Linggau sendiri atau orang mana? Dari Kak Yolanda. Iya, Yolanda. Kakak. Yolanda atau sini? Yolanda dulu ya. Oh, Yolanda dulu. Kalau Yolanda ini orang Lubuk Linggau lahir. Tapi kebetulan ayah ini orang Sumatera Barat. Orang Awak. Sumbar, orang Awak. Awak Bana. Awak Bana. Tapi kalau ibu itu Solo. Jawa. Iso koyo iso Jawa. Iso. Gak ngerti apa. Iso. Ajan. Berarti kalau dari asli sendiri Kebetulan saya orang Lubuk Linggau asli. Asli? Iya. Lahir di Lubuk Linggau? Lahir tapi enggak tapi orang tuanya di Lubuk Linggau dan menetap juga di Linggau, tapi kebetulan cuma lahirnya aja yang enggak di Lubuk Linggau. Saya lahir di Musirawas kemarin. Oh, di Musirawas. Di rumah nenek di sana kan, jadi lahirnya di sana, tapi balik lagi ke Lubuk Linggau. Kembali lagi di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau kecilnya di Lubuk Linggau. Lubuk Linggaunya di mana tuh? Di Pemiri. Oh, di Pemiri, Ki. Boleh di Musirawas di mana? Wah, langsung main kusut nih. Kayak itu. Nah, nih ngomong-ngomong tentang Musirawasnya di mana? Anjingnya ke situ. Langsung. Ya, jadi si Asy emang asli Lubuk Linggau. Nah, si Yolanda lahirnya di Lubuk Linggau. Lahir di Lubuk Linggau. Emang bener no, berarti Lubuk Linggau ini mayoritas bukan orang-orang yang benar-benar asli. Banyak pendatang. Sesuai dengan disampaikan Pak Nanan, kota transit. Iya benar. Kota transit. Tapi udah beda, bukan transit lagi. Apa sekarang ini? Kota tujuan. Oh, Tujuan. Jadi daerah-daerah mana tertuju ke Lubuk Linggau. Termasuk mencari jodoh. Oh, waduh. Masuk. Mencari jodoh bisa di sini ya? Bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Bisa. Tergantung ikhtiar dan takdir. Nih kalau Asy sendiri udah punya pasangan belum nih? Saya itu ada bisikan-bisikan tadi tuh dari teman-teman yang di belakang layar tuh. Nih gimana nih? Ayo. Bingung itu antara dua Apa tuh? Ada tapi belum diakui Aduh. atau nggak mau ketahuan. Itu. Aduh. Yang kedua itu biasanya pertanaga pusat perbanyak cabang. Bisa main seperti itu ya. Bisa. Oke. Jadi gimana nih kelanjutannya? Jadi gimana nih Lan? Jadi lanjutkan ya. Si Yolanda sendiri udah punya pacar belum nih? Aduh, pacar. Kalau untuk jodoh, asik jodoh langsung. Jodoh. Bismillah lah ya. Bismillah. Dagi sudah ada Galgi. Fokus harapanku katanya. Bukan. Sebagaimana putusnya demokrasi. Wah, jangan jauh-jauh Nuh. Aduh. Jangan jauh-jauh Nuh. Si Yolanda sendiri udah wisuda ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Di bulan berapa atau di tahun kemarin? Enggak, bulan 3. Bulan 3. 3 tahun ini.
Kalau di Asih? Coming soon. Kami Oh, sebentar lagi. Sebentar lagi. Wajar lah kita manggil kakak. Kalau saya kan masih belum wisuda, masih. Iya, sama saya juga semester 1. Iya, 2017 yang lalu. iya 2017. 2017 Wajar. 2017 yang. Wajar tua kan gitu kan Mas ya kan? Oh, bukan. Enggak, bukan. Wajar bentukan kali kayak caleg. Wah. Sudah mata. Mata ya. Berwibawa. Coba duduk caleg gimana? Duduk skena. Oh. Caleg-caleg zaman milenial Iya, sekarang. Kenapa gini? Duduk skena kan gitu. Iya, Gitu. Mantap. Biasanya Ngomong-ngomong sambil tentang gini. caleg nih, jadi saya kan di sini posisinya sebagai host, jadi harus nanya. Boleh. Dan Anda sebagai bintang tamu, jadi bisa tanya. Ngomong-ngomong tentang caleg-caleg ini, persiapan dari Permai gimana? Udah berapa? Kalau persentase mungkin berapa persen gitu kan? Apanya tuh? Dari menghadapi pesta demokrasi seperti apa menghadapinya gitu kan? Kalau Permahi sendiri menanggapi daripada pemilihan 2024 ini tentunya sangat excited kalau bahasa kita. Excited nggak tuh? Apa yang saya Oh ya, ini harus kita tanggapi Kawal. dengan antusias kan, karena memang seperti diketahui, karena pesta demokrasi besar-besaran ini terjadi lagi di 2024 ini. Karena sebelumnya kan tahun 2019 nih. Ya. Jadi jangan sampai tahun 2019 yang lalu tuh seperti diketahui kalau semisalnya banyak nih kontroversi mulai dari pro, kontra, terus ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Artinya jangan sampai hal-hal itu terjadi lagi, dan di 2024 ini insya Allah berjalan dengan baik lah seperti yang kita inginkan gitu kan. Artinya Permahi sendiri sih menyambut dengan baik begitu untuk pesta demokrasi. Kalau dari Kohati sendiri gimana nih persiapannya ini? Kalau dari Kohati sendiri sih ya benar kata Kohati kan banyak kaum pemudanya. Jadi kalau untuk pemilu itu sangat excited karena mungkin banyak, benar kata si Yolanda bahwa pemilu tahun 2019 kemarin boleh kita ketahui banyak sekali pro dan kontraknya, di mana banyak kasus-kasus yang sampai sekarang dan juga tidak ditutup gitu ya. Iya, betul, banyak gitu. Bahkan yang belum selesai ada Iya, ya? belum selesai juga ada. Saya harap sih jangan sampai terulangi hal-hal yang seperti itu dari Kohati sendiri. Oh, jadi tetap mensupport dan berpartisipasi. Iya. Sebagai anak muda. Oh, sebagai generasi milenial. Ini kelahiran tahun berapa nih si Asi? 2001. 2001 Gen Z. Gen Z. Iya, benar. Yolanda? Sama lah. 2001. Iya. Kalau sama Saya 2002. 2003. Iya, betul, sama kita. Kita Gen Z juga kan? Gen Z. Persiapan. Kalau sampean Gen Z. 2005 ya? Oh, adik saya berarti. Iya. Boleh panggil kakak. Wajar lah saya panggil kakak. Asi, boleh panggil kakak. Asi. Boleh. Terus dari persiapan itu kalau sudah siap nih menyambut dan ikut berpartisipasi. Nah, di posisi manakah dari Kohat, dari Permai dulu kan? Iya. Di posisi sebenarnya apa, mendukung, apa sebagai pengawas atau sebagai apa gitu kan? Pengen tahu dari Permai ini seperti apa? Asi bingung nih. Briefing, belum di Tiba-tiba dijemput podcast aja. belum di briefing pertanyaannya gini. Aku aja jawab. Paling kan Asi nanti, oh sama gitu. Nanti kita panggil lah. Ambil aman. Bisa. Mewakili Ketum Arman mungkin ya. Mungkin Iya, bisa iya, dipanggil iya, nanti bisa. di sini. Bisa. Bisa. CS kita tuh. Iya. Bisa. Lanjut. Lanjut. Kalau Permahi sendiri itu peran dan fungsinya ya sebagai pemantau. Karena memang Perhimpunan Mahasiswa Hukum ini tidak mencondong atau tidak tendensius kemana-mana nih. Jadi memang pure kita netral untuk memilih siapa saja para pemimpin yang baik tentunya, dan juga Permahi tetap ambil alih untuk sebagai pemantau dalam pilkada tahun depan, karena memang apa saja nih yang dilanggar, apa saja yang sudah tidak lagi apa ya, kalau bisa kita bilang tidak lagi sesuai konstitusi atau lagi tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mana saja tentunya kita kawal dan kita pantau, karena memang
ada sedikit program nih dari Permahi untuk pemilu ini nanti. Jadi saya rasa untuk partisipasi daripada Permahi itu sendiri ya cukup andil lah, cukup berkontribusi untuk Permahi itu sendiri dan juga untuk pilkada ini. Gitu. Kalau background dan baligo-baligo itu gimana itu? Spanduk gitu. Melihat spanduk Iya. gitu. Cukup Wah, Cukup wah ya. Cukup wah ya. Saya juga kadang tuh lihat wah gitu. Sudah mana datangnya nih? ya. Mana dia caleg yang kayaknya ini cocok lah ya. Cocok saya. Cocok. 2000 Kalau di sebelah saya gimana? Kalau di sebelah saya gimana? cocok saya. Cocok. Saya itu Cocok ya. sangat cocok. Memang sebenarnya caleg-caleg muda itu dibutuhkan. Wah. Oh, iya. Iya kan, kalau kita ketahui kan caleg-caleg ini kan sekarang, ya itulah ya. Benar. Nggak usah saya sebutkan. perubahan. Pemuda itu kan agent of change, Iya, agent of gitu change. kan. Berarti sepakat nggak kalau misalkan nih milenial hari ini bukan mereka yang memilih orang tua, tapi milenial yang ambil kesempatan untuk maju ke legislatif di 2024. Sepakat nggak tuh? Sepakat? Kan lu? Sepakat saja. Udah Besok pas jadi. kita daftar ke Bawaslu. Biasa saya Iya. ke Bawaslu, Pak. Oh, KPU dong. KPU. KPU dong. KPU. Sepakat. Nah, dari Kohati sendiri gimana nih? Posisinya di sebelah mana? Apanya yang sebelah mana nih? Posisi dalam Kiri menyambut pesta demokrasi. Ya, yang jelasnya kami juga dari Kohati ya siap mengawal dong akan adanya pemilu ini karena sesuai dengan HMI sendiri yaitu independensi. Jadi tidak ada Independen. keberpihakan antara yang A dan yang B seperti itu. Tidak Jadi tendensius lah ya. Memang harus di posisi tengah-tengah. Iya. Di ya sini kan? boleh ganti baju nggak? Sampai apa? Tidak apa-apa. Aduh. Saya kan non background. Saya non background di sini. Jadi gitu. Iya, betul. Jadi emang memposisikan diri sebagai agen of change, agen of Iya, control iya. sebagai organisasi kepemudaan baik itu Permahi maupun Kohati di HMI gitu kan. Tapi gini nih, berbicara tentang perempuan dan legislatif kan mungkin atau aku yang kurang membaca 30% itu untuk perempuan ya di legislatif. Iya. Itu gimana tanggapan itu? Atau mungkin aku salah persepsi atau gimana tuh? Boleh di antara kalian berdua yang mau jawab. Masih? Silakan dari Gitu. pakar hukum dulu. Pakar ah. hukum benar. Benar, pakar hukum ya. Jadi melihat daripada persentase 30% perempuan untuk maju ke legislatif itu saya pernah mengutip dari undang-undang yang berlaku yakni nomor 7 tahun 2017 tentang Yeah. pemilihan umum itu mengenai beberapa salah satunya yakni perempuan 30% nih untuk maju ke legislatif. Nah, seperti kita ketahui nih bahwasanya 30% ini bukan mentok atau maksimal untuk perempuan itu berkarir. Namun seperti kita ketahui juga sama-sama rata-rata perempuan itu sendiri rata-rata bukan semua. Jadi rata-rata itu tapi kalau saya lihat itu ada sekitar perempuan yang menduduki nomor urut legislatif itu antara 3 sampai 6. Artinya memang untuk kedudukan daripada perempuan itu tidak cukup relatif atau tidak cukup efektivitas. Hanya untuk ngisi kuota aja. Karena memang Wah, bahaya nih. Bahaya nih. Bahaya nih. Assalamualaikum. Sejauh ini sih paling jauh. Aduh. Dari tadi diam awkward. Wah. Bagus itu jokesnya tuh. Terima kasih Asi. Terima kasih Asi. Aman. Kalau pulang aman kan? Aman. Kebetulan backup kita nih ini ada si Rio. Ada Rio backup kita nih tadi. Iya, Jadi itu. memang tergantung dengan kuota dari partai. Karena kan partai tidak bisa mencalonkan diri apabila tidak mencapai 30% itu sendiri gitu kan. Nah, berarti sebenarnya kalau menurut saya perempuan ini kan adalah titik sentral bagi perkembangannya politik di Indonesia itu sendiri begitu kan. Karena memang kalau kita melihat daripada banyak hal-hal yang terbaru di zaman kita ini ya kan, kalau kita mengerucut kepada sentral gender, artinya saya rasa 30% itu belum mampu mencukupi ruang-ruang gerak untuk perempuan itu bergerak. Karena memang bagaimana
bisa kita mencapai titik pemilu yang demokrasi apabila memang perempuan saja kita dibatasi untuk beberapa persennya begitu kan. Artinya memang untuk mencapai pemilihan yang jujur, adil dan demokratis ya seharusnya memang dibalancekan. Apalagi perempuan memiliki peran-peran dan letak strategis gitu kan. Berarti saya yang salah aku yang salah Iya. Kan kita bertanya. Iya benar. Ternyata Yolanda ini emang pinter. Masya Allah. Wajar gitu. Iya, Asi juga pinter juga. Sama lah. Sama. Berarti kalau Asi ini sendiri dari ketua cabang Kohati atau dari mana? Saya Master. anggota biasa. Master ya. Anggota biasa. Boleh Master, Yolanda master. dijelaskan. Master of Training. Master of Training. Jadi di HMI itu sendiri saya permahi tapi cukup mumpuni ya untuk membahas permahi. Ini kan HMI juga ya. Aduh. Organisasi identitas. Enggak apa-apa. Jadi boleh dijelasin dulu Yolanda. Kayaknya Asi ini nggak mau speak up nih. Iya, dia menutupi diri ya, menutupi diri. Kalau ini nih, beliau ini adalah guru daripada tercetaknya kader-kader di HMI itu sendiri. Jauh sekali. Guru maha guru. Jadi sebutannya itu apa? Master of Training. Galak berarti kalau dia lagi LK. Apa? Galak berarti kalau LK ya. Gak, dia nggak galak, mau aja. Nggak galak nu, mau aja. Dia nggak galak nih, iya kan? Nggak. Iya sih, serkat itu kan. Saya juga nggak baca ngomongnya itu, baca mana itu? Gimana lah kan ya? Iya, gimana gitu. Tapi ini dari Permahi sendiri nih, ataupun dari Kohati nih, dari perempuan lah kita ambil spesifiknya dari perempuan nih. Ada nggak sih kira-kira yang sudah dipersiapkan salah satu tokoh perempuan yang dipersiapkan nih dari perempuan itu sendiri, yaitu atau gagasannya yang bisa jadi ini bagus nih untuk perempuan harus memilih perempuan. Ada nggak salah satu yang dipersiapkan oleh Permahi maupun Kohati khususnya di perempuan di Lubuk Linggau atau skala gimana kalau nasional? Kalau nasional berat bahasanya. Kalau Linggau soalnya saya dikasih pilihan. Iya ya, kalau di Lubuk Linggau itu sendiri, saya rasa Permahi rasa juga belum ada menurut saya perempuan yang memang atau saya yang belum pernah melihat nih perempuan yang memang menukarkan ide gagasannya sebagai tokoh lah bagaimana untuk perubahan dan kemajuan di Lubuk Linggau itu sendiri, keterwakilan dari perempuan itu sendiri begitu. Jadi mungkin ada beberapa yang kami pandang dia cukup mampu untuk mencalonkan diri di legislatif ataupun eksekutif lainnya. Namun memang seperti keterangan di awal bahwasanya Permahi itu sendiri netral. Tidak tendensius kemana-mana. Artinya memang ya mana yang bagus ya tetap kami kawal dan juga mana yang baik tetap kami support begitu kan. Artinya siapa saja yang pasti untuk kemajuan Lubuk Linggau lah begitu. Kemajuan Lubuk Linggau. Ya, kemajuan Lubuk Linggau itu sendiri. Mungkin dari Yunda ya kalau Yunda. Ayunda. Oh, pakai Ayunda ya kalau ini. Iya, pakai Yunda apa Ayunda? Ayunda, silakan Ayunda Asi. Kalau dari Kohati sendiri ya, saya jelasin dulu. Kebetulan saya ini benar-benar Kohati gitu, tapi bukan pengurus cabang ataupun gimana ya. Kalau untuk Kohati sendiri, untuk saya ya itu Kohati. Kalau sejauh ini sih belum ada gagasan-gagasan yang mungkin membuat mungkin perempuan itu lebih wow gitu kan, mendengar gagasan-gagasan yang mungkin bisa merubah suatu perempuan atau yang lebih baik lagi ke depannya. Itu belum ada. Tapi karena saya Kohati sendiri itu mungkin kami setiap mengawal apapun gagasan-gagasan yang terlibat terhadap perempuan-perempuan atau yang dominan ke perempuan. Karena itu terganggu dikit ya. Terganggu. Sorry ya sih ya. Kalau sini banyak itu. Iklan. Banyak orang tol. Ya, lanjut perempuan. Generasi milenial Gen Z juga harus mengawal akan perubahan-perubahan yang jadi yang kedepannya baik itu secara kepemudaan maupun secara keperempuanan. Jadi memang harus dikawal terus. Ya. Tidak ada yang ditokohkan, tapi semua perempuan yang naik ke legislatif maupun eksekutif harus dikawal terus. Tapi memang kita juga cukup
harus cermat ya untuk memilih siapa Bijak ya. siapa calon-calon yang bakal naik nanti. Iya. Karena memang harus kita akui ya, kita tidak bisa tutup mata Iya, untuk untuk siapa yang memilih. Iya, betul. Jadi begitu kan, karena memang pemilih itu kan harus dengan kebijaksanaan, kehati-hatian, jangan sampai hanya karena kayak Ini. serangan Ada. fajar Oh. Agak-agak gelap. Serangan Fajar, Fajar Sad Boy. Yang ini bukan yang kalau subuh-subuh ketok-ketok di pintu. Ada yang gitu loh. tapi ada. tapi ini sekarang ini kalau kita membahas sekarang ini kan lagi naik-naiknya sembako nih. Aku memikirkan sesuatu nih, Apa tuh? Apa itu? atau jangan-jangan ini adalah konspirasi. Aduh. Agak merinding. Konspirasi. Kenapa minyak makan, beras, kecukupan sehari-hari manusia, masyarakat itu selalu dimahalkan. Apalagi sekarang ini lagi naik-naiknya Iya benar-benar. kan. Mungkin karena perempuan kan jadi lebih mengerti, Iya. lebih mengerti Jadi kebutuhan-kebutuhan. konspirasi kan akhirnya nanti pas mahal-mahal tok ini Goblok. Permainan. Konspirasi. Iya memang suka tuh, sering tuh di akhir-akhir kan gitu biasanya Habis datang. ini dikat ya. Iya, tapi itu memang karena ASI kan berapa hari ini udah 1 minggu itu ada survei di pasar juga sih. Langsung riset ya Bu? Iya, riset. Riset ya Bu? Ya benar. Jadi kendala pedagang pada hari ini karena naiknya tingginya angka harga barang tuh sehingga di pasar itu menurunnya daya pembeli. Iya, Nah, betul. jadi itu yang menjadi baik itu konsumen sendiri maupun penjual sendiri, keluhan-keluhan yang terjadi itu pada hari ini itu yang terjadi yang real. Tenang aja, Karena- superhero datang. Wah pasti. Nah, ya konspirasinya gitu juga sih. Nanti kan tiba-tiba ada superhero yang datang, Iya. harga deh. Apa? Serangan fajar. Halo. Gitu. Coba aja. Tapi nggak tahu juga. Nggak tahu. Tapi Kita nggak kan tahu juga. kita kan belum tahu kan namanya. Belum tahu, ya. Tapi sesuatu yang- itu di negara Konoha. Dia bukan di sini. Bukan di sini. Saya kan juga lagi sesuatu di Konoha nih. Iya. Di Konoha. Wakanda atau Konoha? Saya lebih ke Konoha sih. Oh iyalah. Saya lebih wibu. Wibu. Ibu-ibu, senggol dong. Jadi menyikapi jawaban tadi, kira-kira dari peran-peran perempuan yang tadi sudah dijelaskan itu besar nggak sih khususnya di Lubulunga gitu kan? Kan ada beberapa caleg yang dari perempuan kan, salah satunya boleh disebutin nggak? Loh, salah. Ada salah satunya Bahaya. yang sudah memberikan diri untuk jadi di provinsi kan ada kan? Oh, iya. Ada yang di daerah juga ada. Bahkan mungkin di depan situ ada kan nomor-nomornya. Ya, ada. Iya. Suka jadi kan? Iya, sudah jadi. Ya. Suka jadi. Aduh. Itu kira-kira besar nggak sih menurut Kohati dan Permahi peran perempuan untuk menghadapi ini? Besar. Karena memang peran perempuan itu kan cukup strategis nih dalam Iya. memainkan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Jadi kalau Permai sendiri menanggapi bahwasannya ya itu cukup apresiasi untuk bagaimana Permahi. Iya, Permahi mencalonkan ini. Ya. Boleh lah. Boleh lah. Bahaya nih. Nanti ya. Nanti. Untuk mengalahkan Abang Hijrah. Oh. Beda dapil mungkin. Nggak, boleh. Saya dapil 1 kan, bara 1, bara 2. Iya, Barang ya? Iya, betul. Bisa nanti kita ketemu di gedung. Kalau hari ini kita ketemu di gudang. Ya, nanti di gedung. Di gedung nanti. Gedung apa itu? Gedung apa tuh? Gedung ini. Gedung itu. Pokoknya itu. Gedung DPR dah. Iya sih, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita ketemu di situ. Senayan. Aduh. Senayan. Senayan. Kan ada tuh tagline, Iya. go to Senayan. Oh, Iya iya. kan? Siapa sih yang nggak mau ke Senayan? Iya bener. Anak-anak muda yang mendukung orang tua untuk go to Senayan. Keren. Keren. Kayaknya- Bukan kebalik gak sih? Hah? Orang tua- Jangan diperjelas dulu. Sudah cukup sampai di situ. Nggak usah diperjelas. Nggak usah diperjelas itu. Enggak yang pinggir jurang. Nggak usah nu. Nih, harapan tadi kan sebenarnya udah dibahas di Iya, awal sih, di awal, harapan ya. tadi kan. Iya. Nah, tapi ini kita flashback lagi nih, harapan nih, mudah-mudahan apa sih yang pengen terjadi di 2024 seperti tagline KPU? Iya. Apa? Yang gembira. Demokrasi dengan gembira gitu kan. Karena kalau dulu itu kan 5 tahun yang lalu eksekutif kan kita punya kubu-kubu nih. Iya. Ya Cebong sama siapa tuh? Kadrun. Kadrun gitu kan. Nah, harapannya gimana nih sebagai anak muda melihat itu sih?
Kalau aku dulu tuh lihat ibu-ibu buat status di Facebook kayak apa sih ini kan, saling Apa itu? Nyindir. kan, nyinyir gitu kan. Padahal cuma eksekutif sih, bukan ke pribadi masing-masing. Nah, gimana tanggapan Yolanda maupun Asi? Harapannya ke depan? Harapan ke depan ya tentunya bagaimana pemilihan 2024 ini cukup berjalan baik, karena memang seperti kita ketahui kalau semisalnya peta politik saat ini lagi seru kalau bisa, wajar KPU riang gembira. Artinya peta politik saat ini kan memang lagi seru-seru nih. Masih cair dulu ya? Iya, ada yang si A, ada yang si B, ada. Saya rasa seperti tagline riang gembira. Ya, mudah-mudahan 2024 nanti riang gembira juga, tidak ada hambatan lain-lainnya, tidak ada yang dirugikan besar-besaran, dan juga menguntungkan semua pihak. Dan tentunya Tutup aja dulu. ya ini bayar nih. Tutup aja dulu, aman dah. Aman. Tentunya pemuda harus menggarisbawahi untuk memilih siapa yang memang memumpuni untuk mereka memimpin lah ya, karena memang jangan sampai hanya karena politik identitas ataupun hanya karena cem-ceman lainnya gitu apa tuh? akhirnya itu mengorbankan 5 tahun kemudian. Iya bener karena kan kita ini kan memilih legislatif ataupun eksekutif kan, itu kan berbicara tentang berapa tahun yang akan datang, ya kan, harus selektif. Memilih pasangan aja kita selektif, masa memilih wakil rakyat nggak selektif kan? Harus selektif gitu, harus setia dengan rakyat. Betul. Karena rakyat kan tuan. Ya sih sebenarnya. Kok sebenarnya? Iya kan? Memang benar. Rakyat adalah tuan. Aduh. Dan anggota legislatif ataupun eksekutif adalah istilahnya kalau bahasa kita anak jalanan, anak tongkrong, babu rakyat, Pak. Sebenarnya. Iya. Tapi sekarang dibalik kenyataannya, Pak. Oh, dibalik loh. Dibalik gimana itu, Bang? Wah, Asi. Bisa nih Asi. Bisa nih. Aduh, dibalik, Pak. Dibalik ya. Ya kan, ada kan lagu-lagu kan dia Apa tuh? Spill. Iya, apa kan itu kan lagu kan seni. Iya kan, kalau dari kita yang anak-anak jalanan kan yang bilangnya DPR gini gitu kan. Apa tuh gini-gini? Enggak tahu apa Rakyatnya ya. ini. Oh iya. DPR-nya gini gitu kan. Itu menurut saya kebalik sih. Kebalik ya? Iyalah. Saya rasa juga itu impact daripada pemilihan ya, karena itu tadi. Ini sarangnya brut. Sarangnya. Sarangnya kemana ini? Ke situ. Jadi kalaupun dia neko-neko, kalaupun korupsi, ya kan lo kan bekas dari gue juga. Uang kemarin kan dari gue, lo mau ngapain? Kamu kalau udah dipilih jadi legislatif maupun eksekutif jangan bercanda. Aduh, tiba tidak jeduk ini. Tapi harapan dari Asi gimana nih? Yang itu tadi terkait pemilu di 2024 ini. Ya sesuai dengan tagline-nya itu riang gembira ya. Jadi kita juga sebagai kaum pemuda harus menyambut pemilu dengan riang gembira. Dan juga jangan sampai ada gimana sih bahasanya intimidasi ya dari pihak manapun, karena apa yang kita lakukan pada hari ini akan berpengaruh pada kedepannya. Jadi saya harap kaum pemuda dapat mengambil keputusan atau yang bijak lah untuk kedepannya, untuk perubahan yang lebih baik. Wih. Asi nama lengkapnya apa sih? Asi Yuniar. Asi Yuniar. Instagramnya apa sih? Di bawah. I'm Letso. Iya. Susah. I'm Letso. Memang dia menyembunyikan Ada identitas Asi dia, Yuniar. guys. Soalnya iya, menyembunyikan identitas karena udah 2 kali kena hack. Oh, gitu. Jadi sering kena hack akun saya tuh. Jadi Memang banyak diincar orang memang. Berarti nanti bisa lihat di story-nya Iha Kreatif ya, Nu. Itu ya yuk. Siap. Nanti bisa di tag ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu Instagramnya Asi, boleh lihat di Instastory Iha Kreatif. Di follow aja. Di follow. Ini Yolanda Olan 08. Olan 08. Tuh, Olan 08, bukan Nenggolan. Itu bapak saya. Bukan Nenggolan.
jalan. Oke, terima kasih nih kita udah ngobrol-ngobrol tentang politik dan tentang perempuan nih kan. Iya. Benar. Ini kita udah langsung masuk ke segmen closing statement. Closing statement. Jadi closing statement ini teman-teman bebas nih mau bilang apa atau mau ngasih motivasi segala macam, terserah lah. Jadi boleh bergiliran, mulai dari siapa nanti kan? Iya. Atau Dari jangan saya saya belum siap. Apalagi saya. Nah, berarti dari saya mungkin closing statement dari saya, setiap manusia punya hak, senior punya arahan, tapi belum tentu harus kita putuskan. Wow. Oh berarti Yolanda sama Asi nanti mereka yang penutupan ya, terakhir ya. Iya, Berarti ini aku ya. Iya. Aku. Kalau closing statement dari aku, slow but sure and can do it, perlahan tapi pasti dan lakukan itu. Politik juga begitu. Tuh. Nah ini lanjut ke Asi atau Yolanda dulu. Yolanda dulu. Kalau dari saya pernah mengutip daripada kutipan Pablo dari Freire. Itu salah satu tokoh pendidikan yang berpengaruh di dunia. Jadi dia menjelaskan mengenai semakin rendahnya kesadaran politik rakyat, maka mereka itu dapat dimanipulasi oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaan. Jadi gitu. Jadi jangan sampai kita tutup mata dengan politik. Bukan berarti kita benci politik, bukan berarti kita tidak peduli, tapi memang ya untuk kemajuan negara itu sendiri ya tergantung dari kita para pemilih begitu. Jangan sampai hanya karena beberapa kedekatan emosional yang dekat karena memang dan lain-lain sebagainya, tapi dirasa tidak cukup baik untuk memimpin. Ya kenapa harus kita pilih begitu kan? Sedangkan yang jauh yang kita mampu, kita rasa dia dapat memimpin dengan baik, ya why not gitu kan? Jadi itu jangan sampai mudah dimanipulasi oleh mereka yang memang haus akan kekuasaan. Tepuk tangan sekali lagi. Dari Asi. Apa yang Anda lakukan pada hari ini akan berpengaruh pada kedepannya. Jadi adalah keputusan yang tepat karena Anda tetap diri Anda dan kedepannya adalah perubahan masyarakat. Iya. Foto baju aman. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak nih buat Yolanda sama Asi udah mampir ke Gusur Gudang Suara di IHA Kreatif. Nih sebelumnya mohon maaf nih kalau misalkan masih ada kipas angin di situ ya kan. Ini masih plafonnya masih seng ya kan, masih tembok-tembok panas gitu. Terus juga permohonan maaf juga kalau misalkan penyambutannya kurang nih. Ya kan, penyambutannya kurang segala macam. Minumnya boleh nanti diminum ya. Iya. Setelah pulang ke rumah. boleh dibawa ke rumah. Insya Allah boleh lah. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga, nonton Gusur. Dan semoga kedepannya kita bisa mengundang narasumber yang kreatif dan lebih menginspirasi kaum perempuan juga. Dan penutupannya bingung dan juga lebih banyak memberikan peran tentunya, peran gagasan, wawasan dan juga edukasi kepada masyarakat. Oke, jangan lupa like, komen dan share sebanyak-banyaknya di IHA Kreatif, di mana podcast kita Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Oke, terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you.